Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tardendija Aji dengan NRP akhir 031, dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu seismologi, mulai dari dasar teori, gelombang seismik, dan aplikasinya juga. Di sini outline kita hari ini nih, yang pertama itu ada pendahuluan seismologi, yang kedua itu dia ada gelombang seismik dan elastisitas, ketiga itu dia ada sumber gempa dan geometri sesar. Lalu keempat itu dia ada penjelaran gelombang di bumi. Lima ada instrumentasi seismik. Keenam itu dia ada penentuan lokasi gempa. Tujuh magnitudo dan intensitas. Dan di ke-8 itu dia ada focal mechanism. Oke, jadi apa sih itu seismologi? Nah, seismologi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana gelombang elastik dihasilkan di dalam bumi dan bagaimana gelombang itu merambat melalui berbagai jenis batuan. Jadi dengan mengamati gelombang ini, kita dapat mengetahui apa yang terjadi jauh di bawah permukaan tanpa harus melihatnya secara langsung. Itu seperti lokasi gempa, ada sumber gempa memberikan sesar, terus ada dia itu kedalaman sumber atau struktur lapisan batuan gitu. Terus ilmu ini juga menjadi dasar dalam berbagai aplikasi di kebumian, seperti pemantauan aktivitas vulkanik, ada mitigasi bencana juga, ada untuk eksplorasi migas juga, dan ya pemodelan struktur kerak mantel, dan ya masih banyak lainnya gitu. Untuk sejarah singkat sendiri, perkembangan seismologi ini dimulai dari alat mendeteksi gempa dari Zhang Heng, yang pastinya dia itu untuk mendeteksi gempa pertama kali, di mana dia itu hanya mendeteksi arah getarannya itu dari mana. Terlihat yang di atas ini. Lalu berlanjut pada perkembangan seismograf mekanik oleh si John Mine di abad sekitar 19. Alat ini mampu mencatat getaran bumi secara lebih akurat dan menjadi fondasi seismograf modern pada saat ini. Nah, analisis terhadap rekaman gelombang kemudian membawa pada penemuan besar seperti batas Moho dan Mohorovičić dan struktur inti bumi oleh si Lehman. Dengan kemajuan teknologi digital sekarang, kini data seismik itu juga dapat direkam secara real time, seperti halnya yang ini, dengan resolusi yang tinggi juga seperti gambar tersebut. Nah, lalu untuk ruang lingkup seismologi sendiri itu cakupannya sangat luas ya. Itu yang pertama, mulai dari teori gelombang sendiri, itu paling dasar, ada sifat elastis batuan, ada karakteristik sumber gempa, hingga bagaimana sinyal seismik direkam dan diinterpretasikan. Nah, semua bagian ini nih bekerja sama untuk memberikan satu pemahaman utuh mengenai proses getaran di bumi. Nah, di sisi praktis, seismologi juga berperan besar dalam berbagai hal seperti mitigasi bencana, perancangan bangunan, dan masih banyak lainnya. Lanjut untuk konsep dasar getaran. Nah, gelombang seismik itu berawal dari getaran harmonik, yaitu gerakan bolak-balik yang dapat digambarkan dengan fungsi sinus kosinus, besaran amplitude periode, dan frekuensi, menjelaskan bagaimana cepat dan besar partikel bergerak dalam siklus getaran gitu. Ketika satu partikel bergetar, energi yang dibawanya diteruskan ke partikel lain sehingga menghasilkan perambatan gelombang melalui medium elastik. Prinsip inilah menjadi dasar pembentukan gelombang seismik yang direkam oleh instrumen gitu. Jika ada yang bertanya apa sih getaran, itu getaran ya simpelnya dia itu gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan dengan beberapa parameter dasar yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut, selanjutnya itu ada gelombang pada medium elastik. Nah, tadi kan gelombang itu rambatan energi bukan perpindahan massa dua kelompok utama. Nah, saat gimana? Saat suatu bagian batuan diberi gangguan, partikel di dalamnya itu akan kayak terdeformasi sesaat kemudian kembali ke posisi semulanya. Karena sifat elastis suatu material tersebut. Nah, proses pulih balik ini yang memungkinkan gelombang elastik merambat jauh dari sumbernya. Nah, gelombang elastik sendiri itu dibagi menjadi dua komponen utama atau dua kelompok utama. Itu ada body wave, di mana di body wave tersebut dia ada dua lagi, yaitu gelombang primer, itu dia kompresi dan ekspansi, gelombang S atau sekunder, yaitu shear wave atau geser. Nah,
Yang kedua itu dia ada gelombang permukaan atau surface wave, di mana surface wave terdiri dari dua, ada gelombang love yang dianya gerak horizontal, dan rayleigh wave itu geraknya ellipse retrograde. Nah, dengan karakter umum di mana gelombang P itu tercepat, yaitu first arrival gelombang lah, gelombang yang datang pertama. Lalu yang kedua itu ada gelombang S, itu tidak merambat pada fluida. Jadi surface yang ketiga itu ada surface waves paling rusak karena amplitudenya itu paling besar. Gitu. Jadi ya kita akan menjelaskan apa sih itu gelombang P dan gelombang S. Jadi gelombang P atau primary itu gelombang yang arah gerak partikelnya itu searah rambatannya. Jadi jika dia lihat dia itu kayak compact gitu. Jadi kanan kiri geraknya, dan dia itu memiliki kecepatan yang tertinggi. Seperti tadi saya jelaskan, dia itu gelombangnya tipe paling awal. Lalu untuk karakteristiknya sendiri, dia itu sensitif terhadap small block down plus shear. Lalu yang kedua itu ada gelombang S atau secondary, di mana gerak partikelnya itu dia tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, gelombang secondary ini merambat pada bagian padat saja, dan dia itu sifatnya lebih lambat dari P. Untuk kecepatannya itu dia ada bergantung pada shear modulus. Untuk rumus kecepatannya itu seperti yang di bawah ini gitu. Lalu selanjutnya itu dia ada gelombang permukaan. Nah, apa sih macam-macam gelombang permukaan? Yang pertama tadi sudah dijelaskan ada love wave, di mana dia itu gerak horizontal murni, di yang bersifat frekuensi relatif tinggi juga, dan terbentuk dari intervensi gelombang S. Dan sifatnya gelombang love wave itu dia sangat merusak pada struktur bangunan. Karena kita lihat lagi gelombang permukaan itu dia sifatnya paling merusak karena amplitudenya dia paling besar. Hal itu juga terjadi pada releve. Akan tetapi di sini berbeda, dia di geraknya ellipse retrograde atau kombinasi kompresi dan plus vertikal, atau pada dasarnya di kombinasi antara gelombang S dan gelombang P. Nah, amplitudenya besar di permukaan itu menyebabkan cepat meredam dengan kedalaman. Jadi komponen dominan pada jarak jauh. Untuk karakter umum sendiri, kecepatan lebih lambat daripada P dan S, dan amplitudenya besar, memiliki efek kerusakan yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya stress, strain, dan elastisitas. Nah, apa sih stress? Apa sih strain? Nah, stress itu dia itu gaya persatuan luas atau ya menggambarkan gaya yang bekerja pada batuan. Sedangkan strain itu perubahan bentuk relatif, di mana strain itu menggambarkan perubahan akibat si stress tadi. Nah, selama deformasi masih berada dalam batas elastis, hubungan antara stress dan strain itu mengikuti hukum Hooke yang bersifat dia itu linear. Nah, eh sifat elastis batuan dijelaskan oleh parameter seperti ada tadi modulus shear, shear modulus, ada modulus bulk yang menentukan bagaimana si batuan itu merespon kompresi atau geseran. Nah, parameter ini juga yang mengontrol kecepatan gelombang P dan S, sehingga sangat berpengaruh terhadap penjelaran gelombang seismik begitu. Lanjut uh, lanjutnya ini ada sumber gempa. Nah, gempa itu kan terjadi akibat pelepasan energi elastik dari batuan yang mengalami akumulasi tegangan kan. Jadi pada dasarnya gempa bumi itu ya terjadi akibat energi elastik yang tersimpan di dalam batuan lalu dilepaskan secara tiba-tiba gitu. Energi ini biasanya terbentuk akibat ya proses tektonik tadi, yaitu pergerakan lempeng yang saling menekan, menarik, atau menggeser satu sama lain. Nah, ketika gaya yang bekerja sudah melebihi kekuatan batuan, terjadilah patahan atau slip mendadak pada sesar yang menghasilkan si gelombang seismik yang menyebabkan gempa. Namun, sumber gempa itu tidak selalu berasal dari proses tektonik. Nah, aktivitas vulkanik seperti runtuhan bawah tanah, ledakan buatan, hingga aktivitas manusia seperti injeksi fluida juga dapat menghasilkan sinyal seismik. Setiap sumber-sumber tadi itu memiliki gelombang yang berbeda, dan dari perbedaan itulah kita dapat memahami proses apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan gitu. Lalu yang ke selanjutnya itu ada teori elastic rebound yang dia dikemukakan oleh Harry Everett pada 1906, di mana teori ini menjelaskan bagaimana
si energi gempa dapat terbentuk secara alami. Nah, batuan di sekitar sesar pada awalnya itu mengalami deformasi perlahan akibat akumulasi tegangan. Nah, batuan itu akan terus menahan tegangan tersebut sampai batas kekuatan yang terlampaui. Pada saat itu, batuan kayak patah secara tiba-tiba dan melepaskan energi elastik dalam jumlah besar. Setelah patahan terjadi, batuan tidak tetap dalam keadaan terformasi, tetapi kembali ke posisi yang mendekati keadaan semula. Nah, proses kembali inilah yang disebut rebound. Dan pergerakan cepat ini menghasilkan gelombang seismik yang menyebar ke segala arah. Konsep ini juga yang menjadi dasar mengapa gempa besar biasanya terjadi pada sesar aktif yang terus mengalami akumulasi tegangan. Begitu. Lalu ada parameter sumber gempa. Nah, untuk menggambarkan sebuah gempa secara lengkap, kita menggunakan beberapa parameter penting. Seperti yang pertama itu adalah epicenter, di mana epicenter itu titik awal pecahnya batuan di bawah permukaan. Jadi epicenter itu ya kayak tempat patahan pertama kali terjadi gitu. Sedangkan si epicenter itu adalah proyeksi hypocenter di permukaan buminya. Nah, kedalaman gempa itu sangat mempengaruhi kekuatan guncangan yang dirasakan. Gempa dangkal biasanya lebih merusak dibanding gempa dalam. Selain lokasi, ada juga parameter seperti orientasi bidang sesar, ada panjang dan lebar bagian sesarnya, yang patah itu berapa, ada serta besar slip yang terjadi selama proses gempa. Nah, informasi-informasi ini membantu kita memperkirakan energi yang dilepaskan dan memahami bagaimana sesar tersebut berperilaku dalam sistem tektonik di wilayah tertentu. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis sesar. Secara garis besar, gerakan sepanjang sesar dapat dibedakan menjadi tiga bentuk utama. Yang pertama ada sesar normal atau normal fault, ada sesar naik atau reverse thrust fault atau reverse, bisa juga disebut thrust fault, dan yang terakhir itu ada sesar geser mendatar atau uh, strike slip. Nah, pada sesar normal atau normal fault, blok itu batuan bergerak secara turun akibat gaya tarik atau ekstensi. Sebaliknya, sesar naik itu atau thrust terjadi ketika blok batuan terdorong ke atas karena kompresi dari bawah, karena kompresi akibat bawah. Kedua tipe ini menunjukkan kondisi tektonik yang sangat berbeda dan membawa implikasi pada jenis deformasi yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, selain itu, terdapat sesar strike slip yang pergerakan dominannya itu mendatar. Pada tipe ini kedua blok itu saling bergeser ke arah horizontal mengikuti strike atau arah memanjang dari sesar tersebut. Nah, ketiga jenis sesar ini menghasilkan pola gelombang seismik yang berbeda-beda juga, sehingga identifikasi tipe sesar menjadi bagian penting dari interpretasi mekanisme gempa. Lalu selanjutnya ada geometri sesar, yaitu strike, dip, dan rake. Nah, dalam seismologi, orientasi sesar itu dijelaskan menggunakan tiga parameter utama ini, yaitu strike dip dan rake. Strike itu menggambarkan arah garis perpotongan bidang sesar dengan permukaan horizontal atau arah horizontal bidang patahan. Nah, sedangkan dip itu menunjukkan seberapa curam sih kemiringan di bidang sesar tersebut atau ya bidang kemiringan patahan. Lalu yang terakhir ada rake, itu yaitu arah gerakan relatif pada bidang sesar. Nah, rek ini menggambarkan arah gerakan relatif antara dua blok batuan sepanjang si bidang sesar. Dengan mengetahui kombinasi strike dip dan rek, kita dapat klasifikasi jenis sesar dan menentukan mekanisme deformasinya. Informasi ini juga nantinya digunakan untuk pembuatan beach ball, diagram yang menggambarkan mekanisme fokus gempa itu sendiri. Lalu ada penjalaran gelombang seismik, di mana ketika seismik keluar dari sumbernya, gelombang tersebut itu merambat melalui berbagai lapisan bumi yang memiliki sifat elastik berbeda. Nah, perbedaan densitas, modulus elastik, dan tekanan itu menyebabkan si gelombang itu mengalami perubahan kecepatan sepanjang lintasannya. Nah, hal inilah yang membuat gelombang seismik itu tidak selalu merambat pada garis yang lurus. Nah, perubahan sifat medium dapat menyebabkan gelombang mengalami pembiasan, terus dia juga mengalami pemantulan, ataupun dia memiliki pelemahan amplitudo. Dengan menganalisis bagaimana gelombang ini datang ke stadion seismik,
itu kita dapat menginterpretasi struktur internal bumi seperti ketebalan keraknya berapa atau keberadaan zona mantel yang memiliki kecepatan rendah itu ada di mana gitu. Ada di kedalaman berapa. Nah, lalu ketika gelombang seismik itu melewati batas antara dua lapisan atau dua medium yang dengan kecepatan berbeda, gelombang tersebut itu akan dibelokkan sesuai hukum Snellius ini. Nah, hukum Snellius itu apa? Menyatakan ya perbedaan jika gelombang datang melalui atas dan bertemu medium berbeda, dia itu akan direflekted atau dipantulkan dan dibiaskan gitu. Jika gelombang memasuki medium dengan kecepatan lebih tinggi, sudut rambatnya itu akan membesar. Sedangkan jika memasuki medium lebih lambat, sudutnya itu akan mengecil. Nah, pembiasaan ini nih menyebabkan lintasan gelombang menjadi melengkung di dalam bumi. Fenomena ini sangat penting jika ingin menentukan kecepatan struktur bawah permukaan dari data travel time. Tanpa memahami pembiasan, kita tidak dapat membaca diagram waktu di gelombang dengan benar. Lalu ada refleksi dan impedansi akustik. Nah, gelombang tadi itu akan dipantulkan jika memenuhi batas antar lapisan dengan kontras impedansi akustik yang tinggi. Nah, impedansi akustik sendiri itu apa sih? Nah, impedansi akustik sendiri itu adalah hasil kali densitas batuan dengan gelombang di medium tersebut. Jika kita lihat rumusnya itu dia kan Z sama dengan rho kali V. Nah, semakin besar kontrasnya, maka semakin kuat juga pantulannya. Nah, konsep ini itu menjadi dasar teori seismik refleksi yang banyak digunakan di industri-industri yang berhubungan dengan seismik seperti migas dan masih banyak lainnya. Nah, pantulan-pantulan gelombang tersebut itu membentuk citra bawah permukaan yang dapat digunakan untuk menginterpretasi atau mengidentifikasi lapisan batuan. Nah, seperti perangkap hidrokarbon dan struktur geologi lainnya begitu. Lalu yang selanjutnya dia itu ada atenuasi gelombang atau Q factor. Nah, gelombang seismik itu mengalami pelemahan amplitudo ketika merambat jauh dari sumbernya dan itu yang disebut dari atenuasi sendiri. Pelemahan ini dapat disebabkan oleh penyebaran energi secara geometris, konversi energi menjadi panas di dalam batuan serta hamburan akibat heterogenitas. Jadi atenuasi sendiri itu seperti yang saya sebutkan dan ada di PPT itu ada geometric splitting yaitu energi itu menyebar ke volume yang lebih besar, ada intrinsic attenuation yaitu energi itu hilang akibat gesekan gesekan yang menyebabkan panas atau friksi internal dan scattering hamburan atau akibat heterogenitas batuan jadi dia saling menjauh gitu. Nah, untuk menggambarkan tingkat pelemahan ini kita menggunakan parameter Q factor di mana parameter ini bisa mendeteksi medium dengan nilai Q lebih rendah itu maka dia menyerap energi lebih cepat sehingga gelombang cepat melemah sedangkan kalau Q tinggi itu memungkinkan gelombang merambat lebih jauh dengan sedikit redaman. Nah, informasi ini nih penting terutama dalam interpretasi struktur dalam bumi, guys. Lalu ada zona bayangan gelombang P dan gelombang S. Nah, gelombang P dan gelombang S itu membentuk zona bayangan karena interaksi mereka dengan struktur si inti bumi. Ketika gelombang P memasuki di luar yang cair, gelombang ini mengalami pembiasan kuat yang menyebabkan tidak ada gelombang P tercatat pada rentang sudut tertentu dari epicenter. Nah, zona inilah yang disebut shadow zone si gelombang P. Jadi zone gelombang P itu terjadi karena apa ya? Tadi karena gelombang P dibelokkan oleh inti luar yang cair. Nah, untuk gelombang S sendiri itu kondisinya lebih jelas karena gelombang S tidak dapat merambat di fluida sama sekali. Akibatnya tidak ada gelombang es yang muncul di stasiun karena berada lebih dari 103 derajat dari epicenter. Temuan ini menjadi bukti penting bahwa si inti luar bumi itu umumnya bersifat cair, sementara inti dalamnya itu padat begitu. Lalu lanjut ke prinsip kerjanya si seismometer. Nah, seismometer bekerja itu berdasarkan prinsip-prinsip massa dan pegas, di mana sebuah massa itu dibiarkan menggantung atau tertahan oleh sistem suspensi, sementara si rangka instrumennya itu mengikuti gerakan tanah. Karena uh,
Karena terjadi getaran, maka si inersia akan cenderung tetap diam, sedangkan si rangka alat akan bergerak mengikuti si getarannya tanah. Nah, perbedaan gerakan ini yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Nah, teknologi modern membuat seismometer semakin sensitif dan stabil. Pada seismometer digital, sinyal analog yang dihasilkan dari gerakan massa tersebut akan dikonversi menjadi data digital melalui ADC. Nah, dengan cara ini getaran yang sangat kecil sekalipun dapat direkam dan dianalisis sehingga kita dapat mengetahui detail pergerakan tanah akibat gempa itu sendiri. Lalu ada jenis-jenis seismometer. Nah, secara umum terdapat tiga jenis utama seismometer. Pertama ada short period seismometer, ada broadband seismometer, dan ada strong motion accelerometer. Nah, pertama itu short period seismometer. Nah, short period seismometer sendiri itu dia sensitif terhadap frekuensi tinggi dan cocok untuk merekam gempa-gempa lokal yang energinya itu berada di rentang frekuensi tersebut. Sedangkan broadband seismometer itu mampu merekam rentang frekuensi yang luas sehingga dia itu ideal untuk studi gempa yang regional hingga global. Lalu yang terakhir itu ada strong motion accelerometer uh, yang didesain dia itu untuk merekam getaran besar tanpa adanya saturasi. Instrumen ini sering dipasang di wilayah perkotaan atau dekat patahan aktif untuk merekam gerakan tanah kuat yang digunakan dalam perencanaan struktur, rekayasa struktur dan analisis bahaya gempa begitu. Lalu ada sistem akuisisi digital. Nah, data yang dihasilkan dari seismometer tadi tidak langsung berubah gambaran fisik, tapi harus melalui sistem akuisisi digital. Perangkat ADC akan mengubah sinyal analog menjadi data digital dengan resolusi tertentu. Nah, parameter seperti sampling rate, ada resolusi bit menentukan berapa detail si getaran itu dapat direkam. Nah, selain pencatatan, sistem akuisisi juga bertanggung jawab untuk mengirim data ke pusat monitoring melalui jaringan komunikasi seperti radio, FSHT, atau internet. Dengan sistem ini, data dari berbagai stasiun dapat dipantau secara real time untuk mendeteksi gempa dengan cepat begitu. Lalu ada pembacaan seismograf. Nah, seismograf itu adalah grafik yang menunjukkan perubahan amplitudo terhadap amplitudo gerakan tanah terhadap waktu kan. Nah, bagian awal itu biasanya membedakan adanya itu kedatangan gelombang P atau gelombang primer, yaitu ya gelombangnya di babak pertama atau first arrival gelombang gitu, first arrival wave. Ya, yang amplitudenya itu kecil, tapi tibanya itu paling cepat. Setelah itu muncul lagi diikuti oleh gelombang es yang amplitudenya itu lebih besar dan datang sedikit lambat. Gelombang permukaan itu biasanya muncul terakhir dengan amplitudo yang jauh lebih besar dan durasi lebih panjang. Dari ketiga kelompok gelombang ini, kita dapat menghitung si arrival time atau waktu tibanya. Terus ada durasi gempa, ada jarak dari sumber, serta karakteristik frekuensi yang memberikan petunjuk mengenai jenis batuan yang dilalui oleh gelombang. Lalu ada jaringan seismik. Nah, untuk mendapatkan informasi yang akurat, data itu tidak cukup diambil dari satu seismometer saja, tetapi harus berasal dari jaringan stasiun yang saling terhubung gitu. Jaringan lokal itu dipasang dengan jarak antar stasiun yang dapat untuk mendeteksi gempa kecil dan dangkal, sedangkan jaringan regional dan global itu mengamati gempa-gempa besar di seluruh dunia. Jadi jaringan lokal itu dia spesinya rapat, gempa atau gempa kecil ya jaringan regional itu ya agak harusnya lebih panjang karena dia itu digunakan untuk mengamati gempa-gempa yang besar di seluruh dunia gitu. Nah, jaringan global seperti apa? Seperti ARIS, USGS, dan GFZ. Nah, dengan jaringan yang luas, kita dapat melakukan triangulasi posisi gempa gitu, melacak pergerakan gelombang di seluruh bumi dan membangun model struktur bawah permukaan. Selain itu jaringan seismik juga digunakan untuk sistem peringatan dini karena data dari stasiun yang lebih dekat itu dikirim ke lebih cepat ke masyarakat gitu. Jadi jika ada
gempa itu akan direkam ke stasiun yang paling dekat karena dia akan bersifat bisa lokal, bisa regional, maka dari salah satu dari stasiun itu akan mengirim ke masyarakat jika terjadi gempa gitu. Lalu ada prinsip penentuan lokasi gempa. Nah, eh, penentuan lokasi gempa itu didasarkan pada selisih waktu tiba gelombang antara P atau primer dan S atau gelombang geser. Nah, karena gelombang P selalu datang lebih cepat daripada gelombang S, nah selisih waktu ini dapat digunakan untuk memperkirakan jarak antara stasiun dan sumber gempa. Semakin besar selisihnya, maka semakin jauh juga jaraknya gitu. Hal ini bisa kita lihat dengan rumus ya delta T sama dengan TS per TP. Untuk interpretasinya ya tadi semakin besar delta T maka semakin jauh jaraknya dan setiap stasiun itu memberikan lingkaran jarak atau kayak radius. Tiga stasiun itu dapat menyebabkan triangulasi epicenter. Nah, proses ini juga menjadi dasar dalam pemetaan gempa harian yang dilakukan oleh lembaga seperti BMKG, USGS, atau jaringan seismik global lainnya. Lalu ada kurva Wadadi. Nah, kurva Wadadi itu adalah grafik yang menghubungkan waktu tiba gelombang S dengan waktu tiba gelombang P. Melalui grafik ini kita dapat menghitung rasio kecepatan gelombang P dan S yang membantu kita dalam mengidentifikasi apakah data peaking waktu tiba itu sudah konsisten atau belum. Nah, fungsi Wadadi itu bisa kita lihat di PPTK ini, di mana dia itu TS sama dengan TP plus delta T atau kita balik lah. Nah, uh, jika titik-titik pada grafik ini itu membentuk garis lurus, ini menunjukkan bahwa data dari berbagai stasiun memiliki kualitas yang baik. Selain itu, si kurva Wadadi itu juga membantu mengalami anomali. Misalnya ketika sebuah stasiun mencatat sinyal yang tidak sesuai atau terdapat noise, itu dapat memengaruhi hasil gitu. Nah, untuk plotnya sendiri, y-aksisnya, x-aksisnya itu dia waktu tiba gelombang P, y-aksisnya itu waktu tiba S, dan slope-nya itu fungsi dari VP per VS, begitu. Lalu selanjutnya dia itu ada lokasi hypocenter dengan metode Geiger. Nah, metode Geiger itu apa? Metode Geiger itu adalah pendekatan iteratif yang menghitung si hypocenter gempa dengan lebih akurat. Nah, prosesnya itu dimulai dengan dugaan awal mengenai lokasi dan waktu origin tempat. Dari dugaan ini dihitung travel time gelombang menuju setiap stasiun. Kemudian dibandingkan dengan data observasi. Oh ya tadi dugaan itu dihitung dari travel time kan menuju setiap stasiun. Nah, kemudian data dugaan itu dibandingkan dengan data si observasi. Nah, perbedaan antara travel time teoritis dan observasi digunakan untuk memperbarui lokasi dan waktu origin gempa. Nah, proses ini tuh diulang hingga selisihnya itu sangat kecil, sehingga memberikan lokasi hypocenter yang paling mungkin karena dia errornya kecil. Metode ini masih menjadi standar dalam seismologi modern karena keakuratannya sangat tinggi. Nah, tadi metode inversi iteratif itu kan itu menentukan latitude, longitude, depth, dan origin time gitu. Outputnya ya lokasi gempa atau error plus error ellipsoidnya itu berapa. Terus untuk selanjutnya ada magnitudo dan intensitas. Nah, magnitudo itu menggambarkan energi total yang dilepas oleh gempa. Sedangkan intensitas itu menggambarkan seberapa kuat guncangan yang dirasakan di permukaan. Nah, magnitudo itu bersifat universal, di mana nilai yang sama itu diterapkan di seluruh dunia. Sementara intensitas bisa berbeda-beda tergantung jarak dari epicenter, kondisi tanah, dan juga struktur bangunan. Nah, saat ini magnitudo yang paling banyak digunakan adalah MW atau momen magnitude karena mampu menggambarkan energi secara konsisten untuk gempa kecil maupun gempa besar. Nah, sementara itu intensitas biasanya dinyatakan dalam skala MMI atau yang menggambarkan itu dampak gempa pada manusia dan bangunan. Ya, intensitas MMI itu mengukur dampak di permukaan atau dia bersifat kualitatif. Nah,
Catatannya itu kembali sama, berarti magnitudo sama, intensitasnya berbeda-beda tergantung pada lokasinya, gitu. Dan yang terakhir itu ada mekanisme fokus atau beach ball. Nah, mekanisme fokus itu menjelaskan bagaimana si bidang sesar itu bergerak saat terjadi gempa. Nah, representasi paling umum adalah baseball diagram yang menampilkan pola kompresi dan dilatasi dalam bentuk kuadran hitam dan putih. Dari pola ini kita dapat mengenali apakah gempa tersebut itu berasal dari sesar normal yang tadi, yang tiga jenis sesar itu dia berasal dari sesar normal atau normal fault, dari sesar naik atau thrust fault, dan dari sesar geser menetap atau strike slip fault. Nah, uh, si diagram ini juga itu sangat penting dalam interpretasi tektonik karena memberikan gambaran mengenai arah tegangan utama yang bekerja di suatu wilayah. Dengan menganalisis deretan mekanisme fokus dari banyak gempa, kita dapat memahami pola geodinamik suatu zona subduksi atau zona sesar regional, dan aplikasinya itu seperti tadi, yaitu pertama bisa menjelaskan identifikasi jenis deformasi, yang kedua itu dia bisa menganalisis tektonik regional, dan yang ketiga itu dia bisa menjadi validasi di model sesar apakah dia normal, reverse atau strike slip begitu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin salah perbuatan. Untuk video kali ini bisa saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.